Baru-baru ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan berita pemerkosaan yang dilakukan oleh guru pesantren terhadap santrinya. Bukan hanya satu, melainkan ada 12 santri korban pemerkosaan. Beberapa di antaranya bahkan ada yang hingga hamil dan melahirkan. Hal ini tentu saja memicu amarah siapapun yang mendengarnya. Saat ini, tersangka Heri Wirawan sedang menjalani proses persidangan setelah ditahan sejak Juni 2021. Dalam persidangan ada banyak fakta yang terkuak. Selain soal kehamilan dan kelahiran para korbannya, Heri juga dengan kejamnya memberdayakan dan mengeksploitasi para korban untuk meraup keuntungan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memantau hasil persidangan dan terbukti bahwa Heri mempekerjakan para korban untuk menjadi kuli bangunan di pondok pesantren tempat mereka tinggal. Para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun pesantren di Cibiru, ujar pihak LPSK. Saat itu gedung pesantren Madani Boarding School di daerah Cibiru, Bandung memang sedang dalam proses pembangunan. Meskipun akhirnya ponpes tersebut ditutup dan para santri dipulangkan setelah terkuaknya kasus pemerkosaan ini, para korban tidak dapat membantah atau melawan karena semua tindakan Heri dilakukan dengan ancaman. Dari 12 santri korban pemerkosaan, 7 diantaranya sudah melahirkan. Bahkan ada korban yang melahirkan hingga 2 kali, sehingga ada 9 bayi yang lahir dari hasil perbuatan keji guru ponpes ini. Heri memaksa para korban untuk tetap mempertahankan kehamilan dan melahirkan. Ia juga mengiming-imingi korban untuk bertanggung jawab terhadap semua bayi yang dilahirkan. Padahal pada kenyataannya, Heri justru memanfaatkan para bayi untuk mendapatkan keuntungan. Fakta mengungkapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan tersebut diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat bagi pelaku untuk meminta sumbangan kepada sejumlah pihak, kata LPSK. Tak hanya itu, Heri juga meraup keuntungan dengan melakukan korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengambil dana pendidikan Indonesia Pintar yang menjadi hak para santri. Ditambah lagi ia juga mengambil dana BOS untuk kepentingan pribadi. Modus pemerkosaan yang dilakukan Heri terhadap 12 santriwatinya dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021. Ia pun melancarkan rayuan hingga ancaman untuk memuluskan perbuatan bejatnya. Ia mengatakan bahwa korban harus menuruti perintah guru. "Kamu harus taat pada guru," ucap Heri yang tertulis dalam surat dakwaan. Sementara itu, rayuan dilancarkan dengan meminta santri untuk memijat, kemudian dijanjikan banyak hal, mulai dari akan dinikahi hingga akan dijadikan poluan. Heri juga merayu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. "Jangan takut gitu, Dak. Nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya," ucap Heri melansir dari Kumparan. Heri juga sering mengatakan kepada para korban bahwa sang istri sudah tidak lagi bisa melayaninya, sehingga santri harus bisa memahami kondisinya. Para korban pun menangis histeris dan ketakutan, tetapi Heri tetap melancarkan aksinya. Atas perbuatan kejinya tersebut, Heri didakwa pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual kepada anak. Dalam pasal 81 ayat 1, pelaku kekerasan seksual anak diancam pidana paling lama hingga 15 tahun penjara. Namun kemudian di ayat 3 menyebutkan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka hukuman ditambah 1/3 dari jumlah tuntutan. Karena Heri merupakan seorang guru atau pendidik, maka ancaman penjara bertambah berat, yakni hingga 20 tahun penjara.
Keluarga korban pun berharap pria berusia 32 tahun tersebut mendapatkan hukuman maksimal bahkan seumur hidup. Karena perbuatan kejinya, ia bukan hanya merusak masa depan para korban, tetapi juga membuat para korban mengalami trauma berat hingga gangguan psikologis. Beberapa pihak bahkan menuntut tersangka untuk dihukum kebiri. Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun berjanji akan mengkaji tuntutan ini. Namun mereka berjanji akan menuntut Heri dengan hukuman maksimal. Kami sangat concern dengan perkara ini. Nanti akan kita lihat ya. Pasti akan kita lihat. Akan kita pelajari dan kemudian kita kaji lebih lanjut. Ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana. Itulah informasi terkait santri korban pemerkosaan yang dipaksa menjadi kuli bangunan oleh pelaku. Semoga pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya dan para korban segera pulih kesehatan fisik dan mentalnya.